Oke. Nyala kan ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, nih, kenapa Oscar 2 sering keluar uap waktu flush? Kayak gini. Kita lihat ya. Nah, uap kan, baru air. Nah, jadi gini. Seperti yang aku bilang tadi, Oscar 2 ini kan mesinnya jenis boiler heat exchanger. Nah, posisi heat exchanger Oscar 2 ini pipanya lumayan panjang dan melintang. Jadi dari pompa, pipanya melintang, tembus ke boiler, baru ke group head. Nah, karena lumayan panjang, terus pemanasan di Oscar 2 ini maksimal, jadi air yang di HX tadi kalau lama-lama didiamin, dipanasin terus jadi uap. Jadi mesin Oscar 2 kenapa waktu flush yang pertama kali keluar uap, itu karena mesinnya udah diam sekitar 10-15 menit atau didiamin agak lama, pasti pertama kali flush yang keluar uap. Jadi itu mesinnya overheat atau enggak, itu mesinnya normal. Jadi kalau yang kayak Oscar 2 ini memang wajar kayak gitu karena pemanasnya maksimal, HX-nya panjang. Jadi kalau dibiarin lama-lama, air dipanasin lama-lama kan jadi uap. Jadi kalau mau pakai flush, uap yang keluar, nah jangan langsung diberhentiin, tunggu air yang keluar kayak gini, matiin, baru buat kopi. Jadi kalau mesin Oscar 2 pertama kali flush keluar uap itu normal ya. Terus selanjutnya Bang, kalau air di water tank penuh, di sini water tanknya penuh, terus indikator airnya nyala di sini, kenapa ya? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Indikator air ini kan nyala seharusnya ketika air di water tank habis. Nah, kadang-kadang air di water tank masih penuh, tapi indikator ininya nyala. Mesin ngebaca water tank nggak ada air. Nah, itu terjadi biasanya karena air di dalam water tank itu kotor atau berlumut. Jadi teman-teman, di dalam water tank ini ada sensor, ada pelampung. Pelampung ini ada magnetnya. Nggak kelihatan sih, jadi aku contohin aja. Jadi gini, ini misalnya water tank, jadi ada pelampung. Pelampung ini kalau ada airnya, dia keangkat ke atas. Kalau nggak ada airnya, dia turun ke bawah. Waktu turun itu nyentuh, tek. Nah itu lampu indikatornya nyala. Jadi pelampung turun, nyentuh sensornya, lampunya nyala. Tapi kalau ada airnya, pelampungnya naik ke atas. Nah, jadi kalau mesinnya water tank udah penuh, cuman ini ngebaca, berarti pelampunya nggak naik ke atas, ada yang nyangkut biasanya karena ada lumut. Jadi kalau misalnya kita air udah penuh, tapi ini nyala, ngebaca nggak ada air, kita goyang-goyang gini aja, goyang-goyang gini, water tanknya goyang-goyang gini, biar pelampunya naik ke atas. Tapi kalau udah digoyang-goyang gini, masih nggak nyala juga, kita ambil sendok, congkel aja, congkel pelampungnya sampai ke atas. Jadi ini kan airnya masih penuh nih, masih berisi. Aku contohin ya. Aku tekan pelampungnya ke bawah. Bentar ya. Nah tuh. Aku tekan ya. Nah, nyala kan? Ini ngebaca airnya nggak ada, karena pelampungnya aku tekan ke bawah. Jadi magnetnya nyentuh. Jadi ngebaca nggak ada air. Tapi kalau aku lepas, nah itu nyala, mati lampunya. Berarti ngebaca ada air. Jadi kalau teman-teman misalnya udah ngisi air penuh tapi ininya nyala, ya nggak usah panik, itu tinggal buang airnya, bersihin. Kalau masih nggak nyala, tarik aja pelampungnya ke atas, pasti normal lagi gitu. Terus pertanyaan lain, Bang, kalau Oscar 2 ini water boilernya bisa dikuras nggak ya? Bisa banget, dan kalau bisa memang wajib dikuras. Jadi mesin-mesin Oscar 2 ini kan nggak ada hot water one-nya, kita nggak bisa tarik keluar air panas. Jadi kalau kita nggak pernah tarik air panasnya keluar, air di boiler ini nggak ada sirkulasi. Karena untuk ekstraksi kopi kan nggak dari boiler, dari heat exchanger. Jadi kalau kita nggak pernah kuras boilernya, air di boiler itu ngendap selama-lamanya. Jadi kalau mesin Oscar 2 wajib dikuras boilernya. Kapan waktu kurasnya? Ya 3 bulan sekali lah, 3 bulan sekali kita kuras boiler. Nah kalau kayak mesin VBM ini kan kita bisa tarik air panas. Nggak sering-sering dikuras nggak apa-apa, karena kita bisa tarik air panas, ada sirkulasi air dari boiler. Kalau Oscar 2 karena nggak bisa tarik air panas, ya kita harus kuras boilernya minimal 3 bulan sekali, biar mesinnya ada sirkulasi air. Karena gini, mesin Oscar 2 ini kan kecil water tanknya ya, water boilernya.
Kalau kita pakai air yang mineral lumayan tinggi, mineral tinggi, itu lama-lama kalau dibiarin mengendap itu jadi pengapuran. Kalau udah pengapuran, aliran airnya jadi nggak lancar lagi. Kadang-kadang kopinya juga jadi aneh, panasnya nggak maksimal. Syukur-syukur kalau yang pengapuran itu pinggir-pinggiran boilernya. Tapi kalau udah heating elemennya, yang pengapuran, pemanasannya jadi nggak maksimal lagi. Karena heating elemen kan di dalam boiler letaknya. Kalau airnya ngendap, terus mineralnya tinggi, jadi kapur. Kapuran nutupin heating elemen. Pemanasannya jadi nggak maksimal. Jadi kalau mau kuras air boiler, boleh banget, diwajibkan malah. Dan kapan waktunya, ya minimal 3 bulan sekali kita kuras. Gitu. Terus pertanyaan... Udah. Berapa lama umur Oscar 2? Ada tambahan lagi, berapa lama umur Oscar 2? Jadi Oscar 2 ini umurnya berapa lama? Tergantung baristanya ya. Karena ada mesin yang umurnya sampai 8 tahun juga ada. Ada umurnya mesin yang cuman 1 tahun juga ada. Tergantung cara kerja barista. Jadi ada customer kami itu mesin VBM Lolo, itu udah 8 tahun umurnya. Karena baristanya tuh kerjanya bener-bener sesuai SOP. Kerja, dibersihin, di flush segala macam, mesinnya dirawat kayak pacar sendiri. Jadi kalau mesin Oscar ini, kalau baristanya tepat, jago, suka ngerawat mesin, suka bersih-bersih, bisa lama, 4-5 tahun mungkin bisa. Tapi kalau barista kerjanya ngasal, jangankan 5 tahun, setahun juga rusak. Jadi beli mesin harus dengan barista yang tepat. Nah itu pertanyaan terakhir, udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan lain tentang Oscar 2, boleh tulis komentar di bawah, nanti aku bantu jawab. Terus mudah-mudahan video kali ini ngebantu kalian semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Udah gitu aja.